Bapak. Kita mau mulai untuk rumah-rumah ada atau tidak gitu? Ya, ya. Ya kita tunggu 5 menit Pak ya. Jadi nyetam pedamang lah. Ini nah, foto juga pedamang nih. Tadi kan ada jempolnya. Nah, sekarang kawan nanti minta masyarakat minimal 20%, bla 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 bagi yang sudah punya IUP sebelum tahun 2007 gitu ya, 24 Februari 2007. Saya kira ini menjadi akar masalahnya kan. Kalau kita mau bicara saklek-saklekan legal, menurut saya ya legalnya harus seperti yang disampaikan oleh saudara Yasen. Tapi kan kita juga perlu melihat bahwa ada periode mungkin dari tahun 2004 ya sampai dengan 2007 di mana itu sebenarnya perusahaan juga harus memenuhi kewajibannya, itu tidak dilaksanakan. Dan jadi ini juga saya kira satu hal yang perlu diperhatikan oleh PT Tapia, bahwa ini ada di periodenya. Kalau dulu periode dalam periode tersebut dilakukan kewajibannya,
tentunya kita nggak perlu ribut-ribut seperti saat ini, gitu kan. Tapi ya kalau kita mau melihat framework hukum yang ada sekarang, ya seperti yang disampaikan oleh tadi kawan saya, Saudara Yasser, bahwa yang mengajar. Sama saudara saya mendatangkan ke semua. Saya hanya ingin bercerita Tuhan dulu dari awal. Masyarakat Dayak itu hidupnya mengikuti aliran sungai. Di situ ada namanya Danau Suruk, Pak. Di sekitar kita berada di Danau Suruk dan luasan berapa hektar serupa itu. Jadi di situlah orang Dayak hidup. Ada petani, bercocok tanam, ada yang mencari rotan, mencari karet, mencari kayu, mencari tambang dan lain-lain. Seperti hidup mereka. Pemerintah proses reformasi berjalan, termasuk juga berbagai reformasi. Pemerintah tegas waktu itu melalui Menteri Kehutanan bahwa PT Lestari Budaya atau PT terkait dengan selanjutnya berubah dengan kata Menteri waktu itu masa enaknya bisa saya berikan ini izin oleh masyarakat setempat, tetapi Anda harus memberikan kepada masyarakat 90% dalam bentuk di masyarakat pemegang saham seperti tadi ditampilkan di layar. Nah, itu adalah hadir sudah. Kita semuanya harus mengawal ini tepat benar dan adil. Ada 3 hal yang kami catat dalam masa pemerintahan yang sudah. Pertama, kepentingan pemerintah. Kedua, kepentingan investasi. Saya persilakan dari KLHK atau dari Dirjen Bun. Saya persilakan. Kondisi Pak Budi. Silakan Pak Yadi. Suara saya terdengar Pak, mohon maaf sedang di jalan. Ya, Bapak silakan. Ya, baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore bersama kita semua. Sekali lagi Pak Budi, Pak Dirjen, belum bisa bergabung karena dia masih menanyakan untuk bertanya. Dan bersama kami juga dari 2014 Pak Budi, Bapak Bupati, Bapak Ibu sekalian, mungkin kami akan menyampaikan dari sisi perspektif regulasi dan pertanian. Jadi terkait dengan fasilitas iklim masyarakat, sebenarnya di regulasi pertanian itu terbagi menjadi 3 fase. Ada 3 fase terhadap fasilitasi masyarakat, persis seperti yang Pak Yasser tadi sampaikan, kita membaginya menjadi 3. Fase pertama kita sebut itu fase sebelum tahun 2007, Februari 2007, fase pertama. Fase kedua itu mulai Februari 2007 sampai dengan 2020 ketika Undang-Undang Cipta Kerja itu diundangkan. Lalu fase terakhir, fase ketiga ketika Undang-Undang Cipta Kerja diundangkan beserta peraturan turunannya dari 2020 ke sini ke depan. Nah, 3 fase ini mempunyai beberapa dampak hukum yang berbeda. Tetapi intinya ketiga fase tersebut tetap kewajiban fasilitas pembangunan masyarakat, tujuannya adalah untuk mensejahterakan masyarakat. Terlepas dari itu semua, kita sampaikan bahwa di 3 fase itu semua wajib melaksanakan fasilitas pembangunan masyarakat. Tetapi caranya yang berbeda. Wajibnya sama semua, tapi caranya yang berbeda. Caranya tidak fase itu. Fase yang pertama sebelum 2007, kenapa sebelum 2007? Karena dalam revisi pertanian kalimat pembangunan masyarakat itu pertama kali diregulasi di Permentan 2 tahun 2007. Diterbitkan 28 Februari 2007. Itulah fase pertama muncul tentang pembangunan hidup masyarakat. Nah, ketika ini mulai muncul, sebelumnya tidak ada iklan, sehingga perusahaan-perusahaan yang sebelum 2007 sebenarnya tidak punya kewajiban untuk itu, untuk melakukan pembangunan hidup masyarakat. Sehingga dalam regulasi di pertanian, perkebunan, bagi perusahaan-perusahaan yang sudah mendapatkan perizinan di tahun sebelum 2007, ya bagaimana seperti yang Pak Yasser sampaikan tadi, dia tetap membangun hidup masyarakat, tapi caranya berbeda.
Kalau dia sebelum 2007 kita kenal PIR kan, ada program PIR, Trans, KPA, Jarbun, itu program PIR ada. Kalau sebelum 2007 perusahaan sudah melakukan PIR itu, maka dia tidak punya kewajiban lagi untuk berwajib masyarakat. Tetapi ada pada periode itu perusahaan yang belum melaksanakan PIR atau tidak menggunakan PIR atau bersama kemitraan lainnya. Nah, bagi perusahaan-perusahaan yang sebelum 2007 dia tidak melaksanakan pola PIR, tidak melaksanakan kemitraan pola lainnya, maka dia dikenakan 22%. Tapi dengan menggunakan usaha produktif, tidak membangun kebunnya, tapi menggunakan usaha produktif. Usaha produktif ini apa? Usaha produktif ini usaha yang bisa meningkatkan taraf hidup kesejahteraan masyarakat. Bagaimana caranya? Ini kesepakatan tiga pihak, Pak, antara perusahaan, antara petaninya, tentunya dengan pemberi izin atau pemerintah. Jadi disepakati modelnya seperti apa, pembiayaan dari mana, lalu diketahui oleh pemberi izin, oleh bupati, oleh gubernur, sesuai kewenangan, dan dia laksanakan itu. Itulah kewajiban 20% bagi perusahaan sebelum 2020. Nah, ketika setelah 2007 sampai 2020 itu berlaku rezim yang selanjutnya. Itu ada caranya, dia minimal 210 hektar ke atas dan sebagainya. Itu tetap dilaksanakan. Lalu yang ada fase terakhir adalah fase yang 2020 ke atas, jadi 2021. Itu berbeda lagi fasenya sebenarnya. Tapi untuk kasus ini, kalau memang tadi disampaikan oleh Pak Yasser dari perusahaan ini memperoleh perizinan tahun 2004-2007, maka posisi perusahaannya ada di fase pertama. Fase pertama fase yang tadi kami sebutkan. Nah, terkait dengan adanya regulasi lain di bidang perhutanan yang menyatakan itu mungkin tetap dalam perhutanan, Pak, yang bisa menjelaskan terkait dengan hal demikian. Tetapi di rezim pertanian fase itu dimulai dari proses sementara untuk awal itu mungkin Pak Dirjen bisa jelaskan kalau memang PT ini ada di fase pertama, maka yang harus dilakukan untuk rezim pertanian adalah melakukan usaha produktif seperti apa, disepakati oleh pihak dan diketahui dan dipandu oleh pemberi izin. Demikian sementara Pak Dirjen. Terima kasih Pak Hadi. Terima kasih atas tambahan penjelasannya. Nah, saya kan dari KMH, saya ada Pak Heru Wirawan dari PKTL. Baik, terima kasih izin Pak Deputi. Ini sebenarnya Pak Tarlokum yang hadir, Pak. Jadi beliau tadi juga bersepakat bareng sama saya karena nanti hadir tapi belum masuk di Zoom. Nanti mudah-mudahan beliau juga ikut bergabung. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi memang betul Pak, sebetulnya persoalan ini muncul akibat adanya perubahan rezim kebijakannya itu berubah. Ketika dulu memang diwajibkan secara stakok ya, dibilang bahwa 20% itu harus disiapkan untuk masyarakat, bahkan berupa saham di tahun 2001. Dan ini berproses terus. Nah, hingga yang terakhir rezimnya seperti dijelaskan tadi bahwa memang jika yang sudah memenuhi ketentuan kewajiban pada saat masa rezim kebijakannya, maka sebetulnya tidak dikenakan lagi di ketentuan yang baru peraturannya. Tetapi memang seperti kasus yang diajukan ini, kewajiban yang lamanya pun sebenarnya belum terpenuhi ya, karena memang gini. Sebetulnya fokusnya KLHK itu adalah ketika perkebunan sawit tersebut melakukan proses pelepasan kawasan hutan. Jadi tahapan krusialnya adalah pada saat proses pelepasan itu sendiri. Ketika sudah dilakukan proses pelepasannya, maka pengaturan selanjutnya adalah di Kementerian PPN dan juga pembinaannya oleh Kementerian Pertanian. Sehingga KLHK memang tidak tahu lagi ketika agar tersebut dilepas, kewajiban dan juga ketentuan yang harus dipenuhi dalam pembangunan kebun itu apakah sudah terpenuhi atau belum. Memang KLHK
tidak banyak monitor. Jika pada munculnya Impres nomor 8 baru kita melakukan evaluasi secara menyeluruh, tapi itu pun tidak satu perusahaan yang kita evaluasi. Nah, ketika terjadi dispute masalah peraturan seperti ini, memang kalau kami menyikapinya memang dalam peraturan kami yang terakhir, yaitu turunan dari OJK PP 23 dan juga di Permen tahun 7-nya, ketentuan masalah 20% ini masih ada dan diatur di pasal 276. Jadi memang ada kewajiban bagi perusahaan yang memperoleh pelepasan dari kawasan hutan perkebunan itu paling sedikit 20% untuk fasilitasi pembangunan kebun masyarakat dari total luas tujuan pelepasan kawasan hutan. Nah, bagaimana fasilitasi pembangunan kebun itu mengacu pada peraturan yang ada di dalam bidang pertanian. Artinya kami pun karena ini nanti prosesnya adalah pelepasan, setelah dilepas adalah kewenangan dari Kementerian Pertanian untuk mengatur pembangunan perkebunannya, kemudian untuk tindak lanjut pengurusan haknya itu ada di Kementerian PUPR dan pemerintah daerah tentunya mengatur. Nah, ini sehingga KLHK hanya mengikuti proses yang dilakukan oleh instansi lain itu pasca dilakukan pelepasan. Jadi apapun polanya sebetulnya kita mengikuti. Nah, masukan kami memang kami juga ada program TOA ya, PKH saat ini yang diterbitkan juga melalui Perpres 86 dan Perpres 88. Di situ mengatur sebetulnya salah satu sumber TOA itu sebutkan adalah dari 20% pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan, sehingga mungkin apabila diperlukan pengaturan lebih lanjutnya itu bisa juga diatur di dalam Perpres yang saat ini akan direvisi yang dilakukan oleh Kemenko Perekonomian yang terkait dengan pengaturan 20% ini. Namun saat ini memang belum terbit revisi pada Perpres 86 dan 88